Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Bang Sukur Nababan, angket sudah dinyatakan di media, lalu aksi politik apa yang mau dikerjakan? Ya, sekarang ini kan kita tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud sudah membentuk tim hukum. Oke. Ya, yang diketuai oleh Bang Todung. Ya. Tim ini akan mengumpulkan, menyelidiki dan membuktikan adanya korelasi antara berbagai kebijakan-kebijakan yang membuat demokrasi kita seperti ini dengan langkah-langkah presiden. Nah, tentu dari hasil kajian tim itulah nanti kita akan membangun atau merencanakan apa yang harus kita lakukan ke depan. Oh, jadi angket belum final juga? Bansos itu kan bahagian kecil dari sistem. Bansos itu, ya saya juga bingung ya. Dulu kan Pak Jokowi tidak ada jejak digitalnya, tidak suka dengan bansos ya. Kami juga tidak masalah dengan bansos. Yang jadi masalah adalah pada mendekati pemilu, bansos diluncurkan jor-joran. Itu kan bukan crash program. Kecuali rakyat kita udah mati, ada bencana, terjadi bencana, itu bisa dilakukan. Ini kan tidak. Nah, kenapa tidak setelah pemilu saja? Kan itu yang kita duga. Tetapi bukan hanya itu saja. Tadi temuan-temuan dari Bawaslu tadi yang saya sampaikan di awal pembicaraan, berapa ribu TPS ya. Nah, itu tidak apa yang saya mau sampaikan, tetapi itu adalah temuan daripada Bawaslu. Nanti kita melakukan pengecekan semuanya. Ya, tapi Bang, pertanyaan adalah yang mau diangket apanya sebetulnya? Nah, tadi seperti yang saya katakan, ini kan korelasi antara Presiden Jokowi terhadap persoalan-persoalan pemilu yang sekarang. Nah, nanti sampai kita mendapatkan kesimpulan, keyakinan, ya baru kita nanti akan membahas lebih lanjut lagi. Oh, belum jelas juga sebetulnya? Ya, ini kan belum final semua ini. Belum final juga, tergantung negosiasi? Tidak ada negosiasi. Oh, nggak ada tidak negosiasi? akan pernah negosiasi untuk apapun. Artinya, ya kita ingat prosesnya ya. Oke. Bagaimana ketua umum saya tidak pernah negosiasi dalam hal apapun. Oke. Tentang kecintaan, tentang demokrasi tidak ada negosiasi. Tidak ada. Oke, baik. Bung Saiful Huda, ini ramai sekali PDIP termasuk Mas Ganjar untuk meneriakan soal angket. Tiba-tiba Pak Surya Paloh kemudian bertemu dengan Jokowi gitu loh. Dan ada dugaan ini bagian dari negosiasi atau menggembosi angket-angketan. Perlawanan yang dikerjakan. Gimana Anda lihat? Itu betul atau apa sebetulnya? Atau makan malam aja? Ya itu persepsi kan. Oh, persepsi. Saya kira persepsi publik, dan yang menarik, yang jelas pertemuan itu dipublikasi oleh istana. Oke. Biasanya kalau pertemuan yang serius itu kan nggak dipublikasi. Artinya ini atraksi politik saya kira. Atraksi politik untuk apa? Ya bisa ditanya ke istana untuk apa kepentingannya. Tapi kami di tim pasangan Amin masih komit untuk menghormati suara rakyat dengan cara ini fase rekapitulasi, kita akan kawal semua persoalan yang sedang terjadi pra TPS dan ada di TPS sedang kami mitigasi. Dan poin pentingnya kami menemukan banyak persoalan yang tadi juga disampaikan oleh teman-teman pasangan 03. Jadi pada konteks itu saya kira yang paling relevan kita omongin, saya setuju, ini ada problem fase pemilu di mana penghitungan belum selesai, kita tuntaskan. Bahwa ada tiga opsi, saya kira kita hormati ya. Jadi ketika ada kecurangan, opsi hukum kita akan menempuh proses itu di MK. Pada konteks fase sebelum pra TPS atau sebelum pencoblosan TPS ada fase politik. Kita hormati. Salah satu tawaran dari Mas Ganjar misalnya akan mendorong hak angket. Kita tunggu untuk dituntaskan oleh teman-teman fraksi PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar di DPR hari ini dan bahkan ketuanya dari fraksi PDIP. Kita tunggu, kita apresiasi itu sebagai langkah untuk jadi semuanya masih menunggu ya apa yang mau dikerjakan ya. Tidak hanya ramai kemudian di media kemudian selesai. Mas Wiyadi, kalau 2019 itu kan juga perlawanan dari Pak Prabowo dan timnya kan kencang banget itu. Kencang, keras sekali melawan seperti itu, kemudian berakhir ketika kemudian Pak Jokowi kemudian juga merekrut Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, mengakomodasi. Nah, apakah sekarang pola serupa juga akan dilakukan Gerindra terhadap PDI Perjuangan dan sebenarnya kemudian diajak juga dalam pemerintahan? Ya, Pak Prabowo dalam pidato pada saat setelah kemenangan Quick Count kan mengatakan bahwa ingin mengajak semua elemen bangsa, semua putra bangsa terbaik untuk membangun negeri ini. Artinya kan rekonsiliasi ini adalah sesuatu hal yang bisa dilanjutkan, yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pada saat 2019.
Artinya ini terbuka untuk semuanya untuk melakukan membangun negara ini, ya kan, untuk kesejahteraan rakyat. Itu selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo juga selalu mempunyai prinsip bahwa 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Oke, artinya gini Mas Priyadi, apakah kemudian Pak Prabowo nanti setelah 20 Oktober dilantik jadi presiden, misalnya akan merekrut Mas Anies sebagai menteri, Mas Ganjar sebagai menteri gitu? Itu masih belum kita diskusikan karena ini kan masih menunggu real count ya. Jadi nanti apapun yang terjadi bahwa kami ini dengan Mas Nusron sebagai koalisi dengan teman-teman yang lain, ini kan kita mempunyai visi misi yang sudah jelas. Nah tentunya visi misi ini adalah visi misi daripada pemerintahan Pak Prabowo, tentunya bergabungnya rekonsiliasi ini tentunya tidak merubah daripada visi misi daripada Pak Prabowo. Karena kan ada yang tetap mengusung perubahan. Nah ini kan tidak mungkin kalau visi misi kita kemudian menjadi visi misi perubahan, kan tidak mungkin ini. Berubah Ya. tidak korupsi lah. Nah, itu kan perubahan bisa lah itu kalau itu beda lagi. Ya. Tapi ini sudah jelas bahwa kemauan Pak Prabowo adalah bagaimana kita membangun negara ini bersama-sama. Bersama-sama. Baik, Mas Adi Prayitno, ini pertemuan Pak Jokowi, Presiden dengan Bang Surya yang tadi Bung Huda mengatakan dipublikasikan oleh Istana, gimana ada baca manuver terakhir ini? Ya sekarang secara prinsip politik kita memang cair sejak awal ya. Bahkan saya selalu mengatakan jangan-jangan ini bagian dari paslon nomor 1 menyatakan sudah mengamini kemenangan versi quick count. Menyerah, lempar handuk dan seterusnya. Oh, belum. Karena pengakuan dari PKS dan PKB tak tahu kalau ada pertemuan Surya Paloh dan Pak Jokowi, taunya hanya dari media. Itu artinya Pak Surya Paloh tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa dikontrol oleh 2 partai teman koalisinya. Oleh karena itu yang ingin saya katakan adalah Pak Surya Paloh ini berpikir secara realistis. Bahwa tuduhan-tuduhan kecurangan secara politik, 1, sulit untuk dibuktikan. Sekalipun misalnya ada PSU, pemungutan suara ulang di tempat-tempat yang dinilai ada indikasi kecurangan, itu tidak bisa membatalkan apalagi mengalahkan suara milik paslon nomor 2 misalnya, yang disparitasnya ini cukup jauh dibandingkan dengan yang lain. Anda sepakat dengan sinyalemen bahwa Presiden Jokowi mengundang Surya Paloh atau diundang untuk menggembosi perlawanan dari kubu 01 dan 03? Bagi saya ini pertemuan 2 sahabat yang malu-malu tapi mau, Bang. Malu-malu tapi mau. Malu-malu tapi mau. Pak Jokowi melalui pihak istana membantah seakan-akan istana yang mengundang. Pada saat yang bersamaan kawan-kawan Nasdem mengatakan sekedar diundang makan malam. Udahlah, kalau tak ada saling cocok, tak ada komunikasi, tak ada kepentingan bersama, nggak mungkin itu ada makan malam. Udah nggak perlu malu-malu. Nah, satu hal, Bang, satu hal yang saya katakan. Saya selalu mengatakan, Bang Wihadi, Bang Nusron, saya selalu tegaskan, jangan pernah ajak yang kalah dalam Pilpres menjadi bagian dari koalisi. Jangan pernah ajak. Jangan pernah ajak, biar Pilpres yang diajak itu mau. ada maknanya. Biar Pilpres ada maknanya. Problemnya Bang, orang bikin Pilpres ada 1, 2, dan 3, ujung-ujungnya hanya ingin kotel efek. Mereka nggak pernah jerah, sekalipun kalah Pilpres, nanti akan diajak juga. Oleh karena itu, rakyat juga yang jadi korban. Mereka terbelah, mereka berkorban. At the end of the day-nya, setelah Pilpres usai, mereka berangkulan, rakyat tetap terbelah. Makanya Bang Wihadi, Bang Nusron, sekalipun ingin terlihat sebagai negarawan, tak perlu merangkul pihak-pihak yang kalah. Tak perlu merangkul biarkan pihak-pihak. mereka itu berjalan di tempat yang sunyi, menikmati pilihan politiknya. Wah.